Bayangkan ini, kamu telah menembak jatuh lebih dari 500 musuh dalam hitungan minggu. Kamu dikenal sebagai salah satu yang paling mematikan. Tapi di satu titik, justru kamu yang nyaris tewas. Bukan sekedar luka, peluru ledak itu meledak, meremukkan rahangmu, separuh wajahmu hancur, dan teman-temanmu di medan perang mengira kamu sudah mati. Terkubur di salju, di tengah pertempuran yang membeku. Namun seminggu kemudian, kamu terbangun di rumah sakit. Dan pertanyaan pertamamu bukanlah tentang kondisimu, melainkan berapa banyak musuh yang berhasil kita habisi? Ini bukan gambaran seorang prajurit biasa. Ini adalah kisah Simo Häyhä, sang White Death. Siapa dia dan seperti apa penderitaan yang ia alami? Di tengah kancah Perang Dunia Kedua, peran seorang prajurit bisa sangat berbeda. Jika kita bicara infanteri biasa, mereka bertempur sebagai sebuah unit. Ada kawan di kiri kanan, teriakan bersama, dan rasa kebersamaan, bahkan dalam kematian. Tapi menjadi seorang sniper, terutama seperti Simo Häyhä, adalah dunia yang sama sekali lain. Kamu sendirian, tidak ada kawan di sampingmu untuk berbagi beban. Kamu dilarang membuat suara sekecil apapun, bahkan batuk. Infanteri menembak ke arah musuh secara massal, bidikannya bisa ke arah barisan. Seorang sniper, dia memilih wajah seseorang, dan secara langsung memutuskan hidup atau matinya. Secara psikologis, ini bukan lagi sekedar ikut berperang. Kamu bertransformasi menjadi seorang predator. Kamu mengintai, memilih, dan mengeksekusi. Sebuah beban moral yang sangat personal, jauh dari keramaian pertempuran. Mari kita bedah kondisi nyata di lapangan untuk seorang sniper seperti Simo Häyhä, terutama di tengah musim dingin Finlandia yang brutal. Rutinitasnya dimulai sebelum matahari terbit, seringkali di suhu ekstrim -30 derajat Celcius atau lebih rendah. Dia harus berjalan sendirian ke posisi yang telah ia tentukan, dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak kaki di salju yang akan dengan mudah terbaca musuh. Setelah mencapai posisi, dia bisa berdiam diri selama 6 hingga 9 jam, tanpa bergerak. Bayangkan, kedinginan menusuk, anggota tubuh mulai kaku, namun kamu tidak boleh sedikit pun bergeser. Untuk menyamarkan nafasnya agar tidak terlihat uapnya di udara dingin, dia akan mengunyah salju. Mulutnya ditutup rapat dengan syal agar uap asap putih khas pernafasan manusia tidak keluar. Semua ini bukan sekedar teknik tempur, melainkan gaya hidup yang penuh penderitaan dan disiplin tinggi. Satu embusan nafas yang terlihat, satu gerakan kecil yang mencurigakan, berarti posisimu terungkap. Dan setelah itu, bukan hanya artileri yang datang, tapi bisa jadi seluruh unit musuh akan memburumu. Simo Häyhä dikenal dengan senapan andalannya, Mosin Nagant M28-30. Yang mengejutkan, ia memilih untuk tidak menggunakan teleskop. Ini adalah pilihan yang sangat tidak konvensional untuk seorang sniper yang justru mengandalkan kejelasan bidikan. Alasannya sederhana, pantulan cahaya dari lensa teleskop bisa menjadi beacon maut, dengan mudah mengungkapkan posisinya kepada sniper musuh atau pengintai. Dengan Mosin Nagant tanpa teleskop, ia mengandalkan iron sight atau bidikan besi yang menuntut keahlian menembak yang luar biasa dan mata yang sangat tajam. Teknik favoritnya? Headshot jarak pendek, biasanya di bawah 200 meter, karena jarak ini meminimalkan variabel dan memaksimalkan akurasi tanpa skop. Dia juga punya trik cerdik, menggali lubang kecil di salju tepat di depan mulut senjatanya. Ini bukan untuk gaya-gayahan, tapi untuk menyembunyikan kilatan muzzle flash yang bisa menarik perhatian musuh. Debu salju di sekitarnya pun dipadatkan agar tidak berterbangan saat ia menembak. Bandingkan dengan sniper Soviet yang umumnya memakai skop PU yang besar, atau sniper Jerman dengan Kar 9 8K yang dilengkapi teleskop Zeiss. Simo memilih pendekatan yang lebih low profile dan mengandalkan raw skill, yang seringkali berarti lebih sulit dan lebih beresiko. Sebagai sniper, Simo Häyhä tidak menembak secara acak. Dia memiliki daftar target prioritas tinggi. Sasaran utamanya adalah penembak mesin musuh yang bisa menahan laju infanteri Finlandia, komandan lapangan yang koordinasinya sangat penting, serta operator sinyal atau radio yang perannya vital dalam komunikasi. Tujuannya adalah melumpuhkan koordinasi musuh, menciptakan kekacauan, dan meruntuhkan moral mereka. Kehadirannya di medan perang menimbulkan teror psikologis yang masif di kubu Soviet. Reputasinya sebagai White Death begitu melegenda hingga pihak Soviet bahkan membentuk apa yang mereka sebut Simo Hunting Squad, unit sniper slayer khusus yang misinya cuma satu,
memburu dan membunuh Simo Häyhä. Namun ironisnya, sebagian besar anggota tim khusus itu justru tewas dalam upaya tersebut seringkali sebelum mereka bahkan berhasil menemukan di mana Simo bersembunyi. Ini menunjukkan betapa efektif dan sulitnya melacak seorang sniper ulung seperti dia. Hidup sebagai sniper adalah paradoks. Ada sisi suka yang memberikan kepuasan tertentu, namun ada duka yang menyiksa batin. Sukanya, kamu bisa melumpuhkan musuh tanpa mereka tahu dari mana asal tembakanmu, membuat musuh merasa tidak aman dimanapun. Kamu bisa menciptakan efek psikologis yang luar biasa, membuat satu unit batalion musuh takut keluar dari parit hanya karena desas-desus keberadaan satu orang. Ini adalah bentuk kendali dan kekuatan yang unik, namun dukanya jauh lebih mendalam. Kamu tidak punya teman untuk berbagi cerita, untuk tertawa, atau sekedar ngobrol di tengah malam. Kamu sendirian, dengan pikiranmu sendiri sebagai satu-satunya teman. Kamu mulai menghafal wajah orang-orang yang kamu tembak. Setiap bidikan, setiap target yang jatuh menjadi ingatan yang personal. Dan disinilah penderitaan psikologis muncul. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, gue ini pahlawan yang membela tanah air atau pembunuh berdarah dingin yang merenggut nyawa? Ini adalah pertarungan batin yang tak berkesudahan, kesepian yang menggerogoti. Seperti yang dikatakan Lyudmila Pavlichenko, sniper wanita Soviet dengan 309 kill, aku hanya berharap tidak pernah bertemu mata mereka. Atau Vasily Zaitsev, sniper legendaris lainnya, sniper bukan mesin tapi harus pura-pura menjadi mesin. Mereka memahami bahwa untuk bertahan hidup, kamu harus menekan sebagian dari kemanusiaanmu. Penderitaan Simo Häyhä mencapai puncaknya pada 6 Maret 1940. Saat itu, ia terlibat dalam pertempuran sengit dan sebuah peluru ledak Soviet yang kemungkinan ditembakkan oleh seorang sniper musuh menghantam wajahnya. Ledakan dahsyat itu meremukkan rahangnya, menghancurkan separuh mata bagian kirinya. Luka itu begitu parah hingga teman-teman yang menemukannya menyatakan dia sudah mati. Darah membeku di salju. Namun, dengan keajaiban yang sulit dipercaya, ia masih hidup. Ia sadar seminggu kemudian di rumah sakit setelah menjalani operasi darurat. Saat itu perang musim dingin yang kejam itu sudah selesai. Ia selamat, tetapi dengan luka yang mengubah wajahnya secara permanen. Pertempuran fisiknya usai, namun perjuangan untuk pulih dan beradaptasi dengan kenyataan barunya baru saja dimulai. Setelah semua penderitaan dan kengerian perang, Simo Häyhä memilih jalan hidup yang kontras. Dia tidak mengejar karir politik, tidak menjadi jenderal, apalagi selebritas. Dia kembali ke desa asalnya, menjadi seorang peternak anjing. Dia hidup tenang, jauh dari sorotan, hingga usia 96 tahun. Sebuah umur yang luar biasa panjang untuk seseorang yang nyaris tewas begitu banyak kali. Ketika ditanya apakah dia menyesali aksinya di medan perang, Simo Häyhä menjawab dengan singkat, namun penuh makna. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya bertahan. Jawaban ini mencerminkan esensi seorang sniper. Kewajiban, ketahanan, dan penerimaan. Ini bukan tentang kebanggaan atas jumlah kill, melainkan tentang menjalankan tugas dalam kondisi ekstrim dan bertahan hidup, baik secara fisik maupun mental, dari penderitaan yang tak terbayangkan. Jadi setelah mendengar semua ini, apakah enak jadi sniper? Mungkin jika kamu suka kesunyian, mampu beroperasi sendiri, dan tidak keberatan jika tidak terlihat orang. Tapi yang lebih penting, siapkah kamu hidup dengan bayangan orang-orang yang kamu tembak, yang mungkin muncul di setiap malam, setiap hening? Penderitaan seorang sniper bukan hanya fisik, tapi juga batin. Kalau kamu tertarik dengan cerita sniper lainnya, tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong.